Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bali, Imade Teja periode 2019-2024 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui surat penetapan 16 Maret 2026. Terlihat seperti keberanian dalam menegakkan hukum, tapi kalau dicermati, surat itu memuat beragam tanda tanya yang layak menjadi atensi publik. Apalagi kita tahu betul bahwa kewenangan besar yang diberikan rakyat lewat undang-undang kepada pejabat publik, termasuk pejabat di kementerian itu sendiri, seringkali rawan disalahgunakan. Benar bahwa ada sisi positifnya, bahwasanya langkah kementerian ini ingin mempertegas peran mereka agar tidak terlihat pilikasi terhadap korporasi besar. Mereka membuka preseden bahwa pejabat daerah bisa dipidanakan karena kebijakan pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar. Aspek kelalaian menjadi sorotan, itu bagus untuk efek jerak. Tapi pikiran nakal kita tak bisa diabaikan. Jujur saja, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri punya rekam jejak yang tidak sepenuhnya bersih. Kebijakan mereka terutama soal pemberian izin kehutanan dan lingkungan hidup kerap menuai masalah. Tata kelola dan pengawasan pembuangan limbah alias sampah sejumlah industri ekstraktif yang mematikan karena mengandung zat beracun selalu disorot dan kerap tak berujung memuaskan kita dalam penanganannya. Apakah oknum-oknum di dalamnya sudah disapu bersih? Publik jelas meragukan itu. Meskipun ada beberapa bukti bahwa mereka bertindak tegas terhadap kelalaian pemberian izin lingkungan, kepuasan publik di lapangan tidak bisa dimanipulasi. Konflik kepentingan antara korporasi dan masyarakat adat, kerusakan lingkungan akibat limbah industri ekstraktif, serta maraknya pembalakan liar, semua itu menunjukkan kelalaian oknum pejabat di tubuh kementerian, baik pusat maupun daerah. Kembali ke kasus Teja, data menunjukkan tempat pemrosesan akhir Suwung sudah bermasalah sejak jauh sebelum 2019, jauh sebelum masa jabatan Imade Teja. Lantas, di mana pertanggungjawaban kepala dinas periode sebelumnya? Apakah ini hanya sekedar mencari kambing hitam politik? Penegakan hukum yang tidak adil hanya akan merusak kepercayaan publik. Tak hanya itu, kasus ini juga menunjukkan ada kelemahan yuridis dan tanggung jawab kolektif. Dalam Undang-Undang Sampah dan Undang-Undang PPLH kita terdapat regulasi tidak membedakan antara tanggung jawab kolektif dan individual. Pejabat daerah mewarisi masalah TPA dari periode sebelumnya, tetapi yang dihukum hanya satu orang. Ini menunjukkan bahwa regulasi kita tidak mengatur transitional justice lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab atas akumulasi masalah selama 20 tahun itu? Pasal 99 Undang-Undang PPLH menuntut bukti bahwa kelalaian langsung menyebabkan terlampauinya baku mutu. Namun TPA Suwung dikelola oleh banyak pihak, baik DLH, UPT maupun operator swasta. Pertanyaannya, apakah surat penetapan tersangka sudah memisahkan secara tegas mana kontribusi Teja secara personal dan mana yang merupakan kegagalan sistemik? Publik berhak tahu itu. Yang paling menyedihkan, warga yang sumurnya tercemar, bau anyir, tidak disebut mendapatkan ganti rugi atau air bersih dari pemerintah. Bukankah penegakan hukum tanpa restorasi adalah hukuman semu? Bukankah lebih penting memulihkan hak warga daripada sekadar memenjarakan satu orang? Di sisi lain, pemerintah kerap lebih cepat memidanakan mantan pejabat daripada memberikan pendanaan untuk TPS, TGR, komposter atau MIRV. Ini memperlihatkan bahwa budaya pidana dalam lingkungan hidup seringkali hanya reaktif, tidak preventif. Anggaran untuk pencegahan selalu kalah oleh gengsi untuk menghukum. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk membela pejabat lalai, tapi kalau penegakan hukum hanya menyasar satu orang, sementara sistem yang gagal dibiarkan dan warga masih minum air tercemar, lalu apa gunanya? Bukankah memenjarakan Teja tidak otomatis membersihkan sumur warga? Gubernur Koster bilang larangan sampah organik ke TPA Suwung adalah kemajuan luar biasa. Tapi apakah luar biasa dalam menciptakan darurat sampah baru? Sebab kebijakan tanpa infrastruktur justru hanya memindahkan tumpukan dari TPA ke pinggir jalan. Itu jelas bukan solusi, melainkan permainan memindahkan masalah. Mari kita bertanya, apakah setelah Teja ditahan, sumur warga jadi jernih? Apakah sampah di pinggir jalan hilang? Apakah kementerian akan membersihkan kandangnya sendiri? Jika jawabannya belum, maka kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Jangan terbuai oleh drama penangkapan satu orang, sementara akar masalah tetap membusuk di tanah.